Kita masuk ke sesi diskusi yang kedua. Saya mulai dengan membacakan pertanyaan dari para pemirsa. Yang pertama untuk Dr. Sudarsono. Pertanyaan pertama, untuk pemakaian antibiotika empiris, berapa lama maksimal hari yang dianjurkan? Kemudian yang kedua, untuk konfirmasi adanya infeksi kuman, itu sebenarnya banyak dilakukan di tes dan di lab. Apakah sebelum pemberian antibiotika ada syarat untuk melakukan misalkan jumlah leukosit? Ini terkait dengan pedoman yang lain. Mungkin bisa dijawab dulu, Dr. Sudarsono. Ya, terima kasih Dr. Mustafa atas dua pertanyaan ya. Jadi menarik bahwa kapan terapi empiris sebaiknya diberi berapa lama ya. Jadi secara teoritis ya sebenarnya 3 hari aja. Ya, jadi hari keempat sebenarnya sudah harus ada suatu hasil yang menunjukkan etiologi pastinya itu kuman apa, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan dengan hasil mikrobiologi. Itu adalah secara teoretikally seperti itu. Ya. Jadi hari keempat, namun memang di dalam realitanya memang tidak semua rumah sakit, institusi itu bisa memberikan hasil-hasil yang tepat waktu, ya. Jadi memang itu yang idealnya seperti itu, ya. Tapi kemudian ada satu yang menarik ketika kita dalam waktu 72 jam, ya, ternyata memang ada suatu perbaikan yang klinis yang signifikan, ya. Sementara tidak ada hasil mikrobiologi yang bisa menunjukkan konfirmasi yang pasti kumannya apa, silakan dilanjutkan, ya. Itu bahwa tapi jangan, jadi 72 jam itu menjadi suatu cut off point ya dari suatu pemberian antibiotik, dan kemudian kita bisa menilai apakah itu membaik apa tidak, ya. Nah, kalau memang dalam 72 jam itu memang tidak ada perbaikan, memang perlu dipikirkan untuk dirubah, dan perubahan itu seharusnya berdasarkan dari hasil suatu pemeriksaan mikrobiologi, ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang menyangkut persyaratan apa saja ketika kita akan memberikan antibiotik, ya, itu sebenarnya begini, jadi tergantung kepada severity dari suatu kasus, ya. Kalau itu kasus-kasus ringan, ya, atau sedang, ya, ini mungkin ya, terkait dengan COVID saya kira lebih baik, ya. Maka itu mungkin bisa dipending pemberian antibiotik, ya. Kita tunggu dari hasil beberapa marker, ya. Kemudian marker itu begini, ya. Marker itu marker adanya suatu infeksi, ya, bakterial khususnya, itu sebenarnya memang ada marker yang dalam arti dari pemeriksaan laboratorium, ya, jadi mikrobiologi, ya, tapi juga ada sebenarnya marker-marker yang menunjukkan dari simptomnya itu bahwa memang kemungkinan memang ini adalah ada suatu bakterial infection. Nah, contohnya begini, jadi ketika orang itu ada batuk, ya, demam dengan dahak yang purulen, itu sudah kelihatan, itu suatu marker sebenarnya bahwa memang kemungkinan memang ada suatu bakterial infection sementara. Itu bisa dijadikan suatu marker. Tapi pada kasus-kasus severity, mungkin nanti Dr. Bambang Pujo akan menambahi, ya, misalnya pasien dengan sepsis yang tidak bisa dijelaskan karena penyebab yang lain kecuali memang adanya suatu infeksi, ya sudah langsung diberikan, ya. Itu demikian. Saya kira mudah-mudahan apa yang sampaikan itu bisa menjawab dari apa yang diinginkan oleh para penanya. Terima kasih Pak Dr. Mustafa. Terima kasih Dr. Sudarsono. Selanjutnya 2 pertanyaan akan kami mohon diberi jawaban oleh Dr. Bambang Pujo. Yang pertama, pada kasus fistula enterokutan low output pasca operasi tumor usus besar, klinis pasien baik, tidak febris, tidak ada tanda pneumonia dengan kultur terakhir E. coli. Produk fistula masih 200-300 cc per 24 jam. Apakah masih perlu diberi antibiotika? Ini mohon dijawab Dr. Pujo. Kemudian saya tambahkan satu lagi,
Ya mungkin itu dulu. Silakan Dr. Pujo. Baik, terima kasih ya Dr. Mustafa. Ini kayaknya tidak tidak terkait dengan COVID ya, Ya, tidak terkait tidak terkait dengan COVID. Ini pasca operasi gitu. Dengan COVID, kalau pasca operasi sebenarnya E. coli-nya itu misalnya begini, E. coli itu dari mana gitu? Dari sampel apa gitu ya? Misalnya sampel sputum. Oke, pasien itu kalau dari sampel sputumnya ada E. coli, tapi kemudian dia tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi yang berat, ya, maka kita bisa wait and see dulu. Jadi tidak usah kita terlalu agresif untuk memberikan suatu terapi antibiotik empirik. Ya, sehingga dalam hal seperti itu kita masih bisa berpikir atau bisa mencari sebab lain. Apakah E. coli-nya ini adalah suatu kolonisasi atau suatu bakteri patogen yang menyebabkan infeksi. Nah, tentunya kalau itu bisa menyebabkan infeksi, tentunya akan terlihat tanda-tanda inflamasi. Yang paling berat adalah kalau pasien itu mengalami severe sepsis atau shock septic. Tapi kalau tanda-tanda infeksinya tidak ada, tentunya kita berusaha mencari dulu marker-marker yang bisa kita gunakan untuk melakukan judgement apakah kita memberikan antibiotik atau tidak. Salah satunya tadi, oke, kalau white blood cell-nya borderline, maka apa yang bisa kita gunakan? Misalnya kita menggunakan procalcitonin. Kalau procalcitoninnya tadi yang sudah dijelaskan Dr. Sudarsono, ya, kalau kapan kita memulai? Kalau misalnya procalcitoninnya ternyata tinggi, ya, dan itu kecurigaannya itu adalah pasien ini kemungkinan imunokompromis, misalnya dengan malnutrisi, mungkin kita bisa memberikan antibiotik dulu. Sambil kita berusaha mencari apakah kira-kira mungkin ada sumber infeksi lain yang terkait dengan peningkatan procalcitoninnya itu. Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ya tanda-tanda inflamasi itu pada pasien-pasien yang imunokompromis itu menjadi tidak jelas. Oleh karena itu tentunya kita memang sangat individualized, artinya kita memberikan antibiotik pada pasien kritis itu sangat individualized. Ya, contohnya pada kasus tadi ini sekalian menjawab pertanyaan tadi. Kalau pada kasus tadi meropenemnya di stop atau tidak? Kalau saya stop. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ke sana. Karena apa? White blood cell-nya rendah, CRP-nya mungkin kita cek juga ternyata rendah, kemudian procalcitoninnya rendah. Maka dengan begitu kita tidak ada ketakutan untuk menghentikan antibiotik, kita wait and see. Kalaupun memang nanti terjadi suatu infeksi sekunder akibat perawatan di ICU, maka kita bisa memilih antibiotik yang sesuai dengan peta kuman yang ada di ICU kita. Jadi tiap center itu tentunya mempunyai peta kuman, gitu ya. Dan dari peta kuman itu kita bisa menentukan empirik antibiotik yang tepat untuk pasien kita itu seperti apa. Jadi mungkin begitu jawabannya Dr. Mustafa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Tampaknya langkah yang krusial dalam pemberian antibiotika terutama pasien yang critically ill atau post operasi seperti tadi adalah tetap kita harus mencari tanda-tanda bukti bahwa pasien itu mengalami infeksi bakterial. Itu yang langkah yang krusial. Kelihatan masih ada 2 pertanyaan lagi untuk Dr. Sudarsono. Ini tidak ada pertanyaan yang rasanya penting untuk kita bahas saat ini. Untuk pasien COVID tanpa gejala, apakah tetap ada pertimbangan diberikan regimen antibiotika dan antivirus? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah ground glass opacity dapat dilihat berdasarkan X-ray toraks? 2 pertanyaan itu. Terima kasih Dr. Mustafa. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi apakah perlu regimen antibiotik atau antivirus pada pasien-pasien COVID-19 mestinya ini ya, yang tanpa gejala ya. Jadi kalau antiviral sudah jelas ya, pedomannya memang tidak perlu diberikan antivirus. Itu pedoman yang saya kira banyak di launch dari berbagai
asosiasi ya, dari WHO dan sebagainya ya. Tapi kalau kasus itu sudah melangkah ke moderat, itu memang perlu ya. Antivirus itu sebenarnya masih belum tahu apakah antivirus yang selama itu diberikan itu punya efikasi apa tidak ya. Maka sebenarnya pemberiannya itu sebenarnya adalah suatu pemberian yang bagian daripada suatu trial sebenarnya ya. Jadi makanya nanti ada suatu yang disebut standard of care treatment itu tanpa antivirus itu juga boleh-boleh aja, karena memang belum ada obat antivirus yang mana yang punya terbukti punya efikasi ya. Nah itu yang jelas itu. Jadi yang moderat memang diberikan ya, tapi sebenarnya itu merupakan bagian daripada suatu trial sebenarnya ya. Demikian. Tadi ada lagi yang kurang ground glass ya. Jadi ground glass itu menarik ya. Jadi ground glass itu sebenarnya itu merupakan suatu mikrotrombosis sebenarnya yang berada di kapiler-kapiler kecil yang ada di area paru begitu ya, yang kalau itu terlihat di dalam imaging maka gambarnya itu seperti gambaran pecahan kaca yang kecil-kecil itu yang ditaruh di suatu permukaan ya. Nah, memang ground glass opacity itu yang namanya aja imaging ya. Itu memang ini akan jelas bila dilihat dari CT scan thorax ya. Tapi kalau memang ground glass-nya itu sifatnya itu luas, mungkin bisa ya terdeteksi di chest X-ray ya, di simple chest X-ray ya. Tapi oleh karena itu, tapi kalau memang lesinya itu tidak terlalu luas mungkin ya, maka tidak akan terlihat. Ya, maka tidak salah kalau memang kadang-kadang ya dilakukan suatu CT scan di mana klinisi itu menduga kemungkinan besar ini probabilitasnya adalah suatu COVID-19, sementara kemudian ada banyak gejala respirasi, torak fotonya kok masih seperti itu ya. Jadi sebenarnya begini loh ya, kalau torak foto yang betul-betul normal itu seperti apa. Jadi kita itu sering melihat torak foto itu yang di daerah kanan bawah itu ternyata kelihatan ada suatu gambaran di mana vaskularisasinya itu meningkat, yang kadang-kadang orang mengira ini sebenarnya adalah suatu gambaran bronkitis atau sebenarnya itu adalah suatu gambaran di mana sudah mulai terjadi adanya pelebaran kapiler yang kemudian juga akhirnya terbentuk trombus kecil yang di sana. Itu memang susah untuk dibedakan, sehingga CT scan menjadi sesuatu torak ya, bisa menjadi sesuatu yang memberikan petunjuk lebih jelas apakah di sana ada suatu ground glass appearance apa tidak. Ya, demikian Dr. Mustafa. Terima kasih atas bahasan dari Dr. Soedarsono dan Dr. Bambang Bejo. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu tidak memungkinkan, maka kami akhiri sesi diskusi sekaligus acara presentasi siang ini. Terima kasih kepada para pakar, para pembicara yang telah memberikan wawasan yang sangat menarik untuk tentang AMR pada era pandemi COVID ini. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia.